Hai hai, selamat datang lagi di channel video pembelajaran kelas 6 bersama dengan saya Mr. Alan. Sekarang kita sudah masuk ke materi tema 4, buku globalisasi, subtema 3 di muatan pembelajaran Bahasa Indonesia. Hai, sehat semua kan? Tetap semangat belajar terus ya, jaga kondisi kesehatan, kalau keluar rumah selalu pakai masker dan jaga jarak. Sekarang kita sudah masuk ke tema 4, subtema 3 di buku kamu globalisasi. Pasti kamu sudah PH tema 2 kan? Subtema 2, sekarang masuk ke tema 4, subtema 3. Di muatan pembelajaran Bahasa Indonesia ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara menuliskan sebuah teks eksplanasi. Kamu masih ingat kan? Apa saja struktur dari teks eksplanasi? Ada 3 ya. Struktur teks eksplanasi pertama itu bagian pernyataan umum, kedua deretan penjelas, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Itu tadi adalah struktur teks eksplanasi. Kemudian, jika kamu mau menuliskan sebuah teks eksplanasi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Pertama, kamu harus menentukan topik teks eksplanasi itu tentang apa. Ini merupakan sebuah dasar ketika kamu membuat teks eksplanasi. Tentukan dulu topiknya, mau menulis tentang apa. Yang kedua, harus ada kesesuaian informasi yang kamu tulis dengan fakta yang sebenarnya. Jadi nggak boleh itu teks eksplanasi itu dibuatnya berdasarkan angan-angan atau imajinasi, tapi harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, urutan yang di informasi yang disampaikannya harus urut ya. Informasi yang disampaikannya harus urut sesuai apa? Urut sesuai dengan struktur tadi itu, struktur teks eksplanasi. Ada pernyataan umum, baru setelah pernyataan umum itu deretan penjelas, baru yang terakhir kesimpulan. Harus urut seperti itu. Kemudian juga penulisan kalimat-kalimatnya itu di dalam teks eksplanasi yang kamu buat harus sesuai dengan PUEBI. Apa itu PUEBI? Yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang artinya kalimat-kalimat yang kamu tulis dalam teks eksplanasi itu harus sesuai dengan tatanan baku yang berlaku, sesuai aturan. Apa itu PUEBI? PUEBI itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi, penulisan kalian tentang teks eksplanasi itu harus sesuai aturannya. Nggak boleh kamu menulis dengan asal-asalan, kalimatnya acak, tidak efektif ya. Tapi harus ada sesuai dengan aturan PUEBI itu. Kemudian yang tadi yang aturan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu adalah penulisan kalimat yang kamu tulis itu harus dalam bentuk kalimat yang efektif. Masih ingat nggak kalian ciri-ciri kalimat efektif? Ciri-ciri kalimat efektif itu kurang lebih ada 5. Pertama, kalimat bisa disebut efektif kalau minimal atau harus mengandung subjek dan predikat. Jadi sebuah kalimat efektif harus ada subjek dan harus ada predikatnya. Tidak boleh kehilangan salah satu dari itu. Objek, keterangan itu tambahan, tapi yang harus ada subjek dan predikat. Yang pertama. Yang kemudian yang keduanya, penyusunan kalimatnya sesuai urutan yang benar. Maksudnya tidak boleh dibolak-balik. Misal, nasi sedang memakan ayah. Itu urutannya nggak benar. Harusnya kan ayah sedang memakan nasi. Tuh, jadi kalimat efektif yang kedua. Disusun dengan urutan yang benar. Yang ketiga, tidak bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu. Dua istilah yang bermakna jamak, bermakna banyak, misalnya para penduduk, misalkan seperti itu. Para itu sudah jamak, penduduk jamak, maka pilih salah satu saja. Penduduk, kita pakai penduduk sedang bermusyawarah. Penduduk desa sedang bermusyawarah. Kalau para penduduk desa sedang bermusyawarah, itu bertele-tele. Kalau ada dua kata yang bermakna jamak digunakan bersama-sama. Kemudian, tidak bermakna ganda. Apa maksudnya tidak bermakna ganda? Misalkan gini, untuk mengurangi kepadatan penduduk akan diadakan transmigrasi perpindahan penduduk dari kota ke desa. Itu ada beberapa kata yang bermakna ganda, artinya itu sudah dijelaskan, ada transmigrasi, tapi dijelaskan lagi perpindahan penduduk dari desa ke kota yang sama-sama maknanya sama. Jadi dipilih saja, kalau sudah transmigrasi nggak perlu dijelaskan.
itu tidak berguna ganda. Yang kelima, kalimat efektif itu juga harus menggunakan kata-kata yang baku, menggunakan kosakata yang baku, kosakata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemarin sudah kita pelajari contoh-contoh kata baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di samping menuliskan teks eksplanasi secara mandiri, ya, secara kreativitas kalian, itu teks eksplanasi bisa juga diungkapkan lagi, diceritakan lagi dalam bentuk gambar berseri, ya. Dari yang teks eksplanasi bentuknya tulisan, kalimat-kalimat efektif, susunan kalimat-kalimat efektif dijabarkan lagi dalam bentuk gambar berseri. Nah, ketika dijabarkan dalam bentuk gambar berseri, ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan dalam penyajian informasinya tersebut. Pertama, tentang topik teks eksplanasi tersebut. Kedua, ide pokok setiap paragrafnya itu bagaimana. Ketiga, cari juga kata kunci setiap paragraf yang harus berdasarkan ide pokok. Yang keempat, gambar yang kamu pilih itu harus sesuai dengan kata kunci. Dan yang kelima, urutan gambarnya harus sesuai dengan urutan informasi yang ada di tulisan. Itu tadi ya, secara singkat bagaimana cara menulis teks eksplanasi dan bagaimana mengungkapkan teks eksplanasi kembali dalam bentuk gambar berseri. Nanti silakan kamu berlatih dengan latihan-latihan yang ada di buku, yang nanti mungkin ada tugas-tugas selanjutnya. Setelah yakin kamu pasti bisa membuat teks eksplanasi kamu sendiri dengan lebih baik dan sesuai dengan aturan. Oke, tetap semangat belajar ya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Dah.